Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Sari dari Prodi D3 Gizi. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Menurut saya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi pada masa kini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa yang datang dari luar atau bahasa Inggris. Dengan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, maka sebagian orang cenderung memilih untuk menguasai bahasa Inggris agar tidak kalah dalam persaingan di kancah internasional dan tidak buta. Berikut pemaparan sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa atau Krida Laksana 2009. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun, bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia juga dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan perekat bangsa atau Krida Laksana 2009. Saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan antar etnis lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Dalam perdagangan dan penyebaran agama pun, bahasa Indonesia mempunyai posisi yang penting. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat menggunakan bahasa Indonesia semakin menggelora. Bahasa Indonesia juga dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa dalam pergaulan, juga bahasa sastra dan media cetak. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Prasasti-prasasti yang memuat bahasa Melayu pada masa itu diantaranya Prasasti Kedudukan, Prasasti Talong Tuo, dan Prasasti Kapur. Kosakata bahasa Melayu kuno yang disebutkan dalam prasasti ini dan hingga bahasa Indonesia, di samping itu juga ditemukan banyak persamaan dengan sedikit perubahan. Antara lain, awalan di dahulu adalah ni, nan, dan awalan me dahulu adalah mar atau ma. Berikut ini data dari bahasa Melayu kuno dan bahasa Indonesia perbedaannya. Misalkan bulan, bahasa Melayu kunonya bulan, sedangkan bahasa Indonesianya bulan. Terus bahasa Melayunya tatkalana, dalam bahasa Indonesia tatkalanya. Dan banyak perbedaannya di sini contohnya. Memasuki masa perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui banyak peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa Indonesia dijadikan sebagai sejarah penentu perkembangan bahasa Indonesia. Dipaparkan berdasarkan tahun peristiwa perkembangan bahasa sebagai berikut. Pada tahun 1901 dan 1908,
berawal pada masa 1901. Sebuah ejaan resmi dalam bahasa Melayu disusun oleh C.H.A. van Ophuijsen dalam kitab Logat Melayu. Selanjutnya pada tahun 1917, Komisi voor de Volkscultuur Taman Bacaan Masyarakat diubah menjadi Balai Pustaka yang menerbitkan novel, pantun, pertanian, dan kesehatan. Keberadaan Balai Pustaka sangat berpengaruh membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Pada tahun tersebut, penggunaan bahasa Melayu sangat kuat di masyarakat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Di antaranya, pertama, bahasa Melayu sudah merupakan bahasa perantara, penghubung, dan perdagangan di Indonesia. Dan kedua, setiap buku Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa, ngoko, kromo, atau perbedaan kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda kasar atau lemas. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi pemakainya bahasa Indonesia. Membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk di berbagai bidang bukanlah hal yang mudah. Jika banyak persoalan yang muncul karena terkait dengan kemajemukan itu, merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sangat membantu untuk menyatukan pikiran dan langkah selalu masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Apabila kita berbicara tentang fungsi pemakaian bahasa, maka kita tidak dapat melupakan sebuah penelitian yang berjudul Exploration in the Function of Language pada tahun 1973 oleh Halliday Michael yang menemukan 7 fungsi bahasa diantaranya sebagai instrumental, regulasi, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan imajinatif. Yang pertama, fungsi instrumental dalam bahasa adalah melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Yang kedua, fungsi regulasi adalah bertindak untuk mengawasi serta mengendalikan peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan untuk mengatur serta mengendalikan orang lain. Yang ketiga, fungsi representasional adalah penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan menyampaikan fakta-fakta pengetahuan. Misalnya seperti kalimat berikut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka seminar itu dengan menyampaikan pidato pengarahan. Selanjutnya, fungsi interaksional bertugas untuk menjamin serta memantapkan ketahanan dan kelangsungan komunikasi sosial. Selanjutnya, fungsi personal adalah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang mendalam dari dirinya. Terakhir, fungsi heuristik. Fungsi heuristik melibatkan bahasa yang memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan. Fungsi heuristik seringkali disampaikan dalam bentuk pernyataan
pertanyaan yang menuntut jawaban. Misalnya, mengapa? Bahasa Indonesia juga memiliki berbagai macam ragam bahasa. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang keragaman bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Misalnya, pada pengetahuan mengenai ragam bahasa dan persebaran bahasa yang ada di Indonesia, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing. Definisi ragam bahasa. Ragam bahasa atau varian dari bahasa menurut pemakaian berbeda dengan varian dialek sesuai dengan pengguna. Variasi yang dimaksudkan bisa saja dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai sosiolinguistik lainnya yang termasuk variasi standar bahasa itu sendiri. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang memiliki begitu banyak keragaman, timbul dua masalah pokok, yakni penggunaan bahasa baku dan tak baku. Ragam bahasa merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menunjuk salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Variasi itu hadir oleh kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi konteks sosialnya. Ragam bahasa diartikan variasi bahasa menurut pemakainya. Topik dibicarakan hubungan pembicara dan teman bicara, dan medium pembicaranya sebagaimana yang terdapat dalam KBBI Departemen Pendidikan Nasional. Pengertian ragam bahasa ini dalam berkomunikasi perlu memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, situasi yang dihadapi. Kedua, permasalahan yang hendak disampaikan. Ketiga, latar belakang pendengar atau pembaca yang dituju. Keempat, medium atau sarana bahasa yang digunakan. Keempat aspek dalam ragam bahasa tersebut lebih mengutamakan aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan dibandingkan kedua aspek lainnya. Berdasarkan situasi pemakainya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakainya. Misalnya, ragam bahasa lisan diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Begitu juga laras bahasa manajemen diidentifikasikan sebagai ragam bahasa formal, semi-formal, atau non-formal. Bahasa Indonesia memiliki klasifikasi ragam bahasa. Ragam bahasa yang dihasilkan oleh perbedaan gaya, varian gaya. Berbahasa itu sendiri adalah cara berbahasa seseorang dalam performanya secara terencana maupun tidak, baik secara lisan maupun tertulis. Variasi ini berwujud ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa ini dibagi atas 5 tingkat, yakni ragam baku, resmi, usaha, santai, dan akrab. Dan masing-masing ragam bahasa juga dapat diuraikan sebagai berikut. Ragam baku, present, adalah variasi bahasa paling formal dipakai dalam situasi-situasi hidat, upacara-upacara resmi, seperti upacara kenegaraan, khotbah, tata cara pengambilan sumpah, kitab undang-undang, akta notaris, dan surat-surat keputusan. Disebut ragam baku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap. Dalam bentuk tertulis, ragam bahasa terdapat dalam dokumen-dokumen bersejarah seperti Undang-Undang Dasar, akta notaris, naskah jual beli,
atau sewa-menyewa. Ciri-ciri ragam bahasa baku antara lain, strukturnya gramatikalnya tidak dapat diubah. Susunan kalimat biasanya panjang, dan kosakata yang banyak digunakan seperti bahwa, maka, dan sesungguhnya. Selanjutnya, ragam bahasa resmi atau formal adalah variasi bahasa yang dipakai dalam pidato kenegaraan, surat-surat dinas, dan buku-buku pelajaran. Pola dan kaidah resmi sudah ditetapkan secara mantap sebagai suatu standar. Ragam bahasa ini pada prinsipnya sama dengan ragam bahasa baku. Selanjutnya, ragam bahasa usaha atau konsulatif adalah ragam bahasa yang lazim dipakai dalam pembicaraan, biasa di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Selanjutnya, ragam bahasa santai atau casual dalam ragam bahasa yang dipakai dalam situasi yang tidak resmi untuk berbincang-bincang dengan keluarga atau teman akrab, atau berolahraga, rekreasi, dan sebagainya. Ragam bahasa santai antara lain kosakatanya, ciri-cirinya memiliki kosakatanya banyak memakai struktur leksikal, dialek, dan unsur bahasa daerah, dan juga banyak memakai bentuk allegro, memakai kata ganti tidak resmi, dan seringkali tidak memakai struktur morfologi. Sekian pemaparan dari saya mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih.